Mengapa Ahlus Sunnah sering dituduh Jabariyah atau Jabriyah? Mana Jabriyah atau Jabariyah adalah orang-orang yang beriman kepada takdir dan meyakini seluruh yang terjadi itu atas takdir Allah. Ya, itu pun diakui oleh Jabriyah. Dan Ahlus Sunnah juga meyakini keyakinan seperti itu. Makanya orang Qadariyah itu orang yang tidak mengimani takdir. Mereka bilang nggak ada takdir. Allah tidak mentakdirkan apapun. Semua yang terjadi itu murni ikhtiar manusia. Itu kata Qadariyah. Ahlus Sunnah menyatakan semua yang terjadi itu di tangan Allah. Makanya Qadariyah menuduh Ahlus Sunnah dengan sebutan Jabriyah karena dalam poin ini sama dengan Jabriyah. Lalu apa bedanya dengan Jabriyah? Nah, Jabriyah meyakini manusia, tong dicoba tuh. Manusia tidak memiliki istita'ah dan tidak memiliki kemampuan untuk ikhtiar. Manusia terhadap takdir kata Jabriyah seperti kapas yang terbang ditiup angin. Kemana kapas itu mengarah? Murni tergantung dari arah bertiupnya angin. Angin kawetan, angin kakilon. Jadi si kapas itu terbangnya bukan karena ikhtiar dan keinginan dia sendiri. Kapas tidak memiliki ikhtiar dan tidak memiliki keinginan. Dia bergerak karena tiupan angin. Kata orang Jabriyah seperti itulah manusia terhadap takdir. Manusia terhadap takdir itu ibarat matahari yang menyemburkan sinarnya. Sinar itu mengapakan? Memancarkan sinarnya. Matahari memancarkan sinar bukan karena keinginan, bukan karena ikhtiar dia. Itu mah sudah begitu aja dari sononya. Matahari nggak bisa, aduh capek mau ngicep sebentar nggak bisa. Jadi matahari menyinari bumi dan alam yang lainnya itu karena Allah mentakdirkan demikian, bukan karena ikhtiar dan bukan karena keinginan. Seperti itulah manusia terhadap takdir. Itu kata Jabriyah. Ini yang berbeda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah meyakini manusia punya ikhtiar dan punya masyiah atau keinginan. Dan ini dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam hadis yang sahih dan dalam realita. Allah SWT menyatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ayat-ayat tadi menunjukkan manusia punya kemampuan. Selain itu manusia punya keinginan. Faminkum mayuridu dunya wa minkum mayuridul akhir. Di antara kalian ada yang punya keinginan terhadap dunia, ada juga yang punya keinginan terhadap akhirat. Ayat menyatakan manusia punya keinginan. Atas keinginan dan ikhtiar itulah manusia lalu dihisab atas amalnya. Kita pun dalam realita bisa membedakan mana amalan yang kita lakukan karena ikhtiar dan keinginan, mana yang bukan. Kita berjalan, kita tidur, kita sholat, kita ngaji. Itu atas keinginan dan ikhtiar kita. Kita mencuri, kita gibah, kita melakukan dosa dan maksiat. Itu atas ikhtiar dan keinginan kita. Adapun kalau umpamanya kita naik ke atas atap karena genteng bocor. Aripek teti Soledat binti Sereule alias Tijalike. Lalu kita jatuh terus berguling-gulingan di genteng, akhirnya rag-rag kehandap kana tanah. Berguling-gulingnya kita di atas genteng sampai jatuh ke tanah. Apa ikhtiar dan keinginan kita atau bukan?
Bukan. Oh saya jatuh, makanya saya guling-gulingan gitu. Apa begitu? Enggak ada di antara kita yang ingin guling-gulingan. Maka karena berguling-guling itu bukan ikhtiar dan keinginan kita, ketika berguling-gulingan kita tidak dihisab, walaupun ketika guling-gulingan itu umpamanya kita mungkin ngadupak non bahasa Indonesia, mendupak orang lain yang ada di sana, menyenggol, menyenggol orang lain sehingga kesakitan, nggak dosa kita, bukan ikhtiar dan bukan keinginan kita. Kita batuk, bisa nggak kita tahan? Saya mau batuk ya itu bisa, tapi itu bukan batuk yang sebenarnya, pura-pura saja. Tapi kalau batuk yang sebenarnya bisa ditahan, nggak bisa. Inginnya ditahan, tapi nggak bisa, ada getek ya. Maka batuk itu bukan ikhtiar dan bukan keinginan kita. Ketika kita umpamanya kedinginan lalu ngahod-hod, terus gado norok tok. Apakah itu ikhtiar kita? Mengpengtiri si orang torok-token gado. Apakah begitu? Enggak. Otomatis nggak bisa ditahan. Itu adalah beberapa perkara yang kita lakukan bukan atas ikhtiar dan bukan keinginan kita. Halo. Ini tuh sudah ngajak berhenti merenya. Jadi mungkin baterainya ini. Lain kali kalau awal ngaji baterainya yang baru. Dan sampai putus kayak begini tengah jalan tuh. Ya. Jadi kita bisa membedakan mana amalan yang kita lakukan karena ikhtiar dan keinginan dan mana yang bukan. Menunjukkan bahwa kita punya ikhtiar dan punya keinginan. Dari ikhtiar dan keinginan itulah kita dihisab atas amal kita. Inilah bedanya kita dengan Jabriyah. Kalau Jabriyah itu atau Jabariyah menyatakan manusia tidak punya keinginan dan tidak punya kehendak. Kata orang Jabriyah, hirup mah ukur wawayangan. Usik malik na wayang kumaha dalang. Apakah ketika si cepot ngigel atas ikhtiar dan keinginan si cepot? Bukan, itu dalang. Itu Jabriyah. Adapun Ahlus Sunnah meyakini seluruh yang ada terjadi makhluk atas takdir Allah, tapi manusia punya ikhtiar dan punya keinginan. Itu yang membedakan antara Ahlus Sunnah dan Jabriyah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan masih sangat banyak, tapi waktu yang kita miliki sudah cukup. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.